Puji Tuhan, selamat siang semuanya. Shalom saudara. Shalom. Saya undang sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita bersyukur kita ada di tahun 2025. Di minggu yang pertama ini kita percaya kasih dan kemurahan Tuhan terus menjadi bagian kita. Yuk sama-sama kita akan berdoa seperti Yesus berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk saudara, arahkan hati kita. Rindukan kasih Bapa. Dan kau akan mengalami semua yang terbaik daripada Tuhan. Mulai angkat kedua tanganmu sembah Dia. Naikkan syukur. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya. Kau segalanya. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, oh, Engkau baik, sungguh baik, teramat sangat baik bagi kami. Hinaralamaya sendaralamo, hinaralamaya sendi, hinaralamoya si, haleluya. Bahwasanya tuh selamanya kasih setiamu, bahwasanya tuh selamanya kemurahanmu bagi kami. Sebab itu ku angkat tangan menyembah Tuhan. Oh ralama ralama ya sedih, kundara lama ya sedih. Haleluya, haleluya. Oh kundara lama tak sendara lama ralama 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 ya sendara lama ya sedih. Hindara lama. Orala patah sakarala parala parala. Hindara lama ya sendara. Ku angkat suara menyembah, meninggikanmu Tuhan. Ku angkat suara memuliakanmu. Kaulah Allah yang kami puji setiap waktu, yang kami puja setiap saat. Kaulah Tuhan di hidupku. Kaulah sahabat yang selalu setia setiap saat. Oh, orala patah sana. Kami panggil Engkau Aba ya Bapa, kekasih jiwa kami. Engkau Tuhan yang selalu ada buat kami. Engkau Bapa selalu ada di segala musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saudara silakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa,
ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Panggil dia dengan cinta kita. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Para wanita naikkan pujian ini. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Kau Bapa segalanya buat kami. Sementara yang wanita berdoa, mari ganti para pria. Panggil dia Bapa, 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 ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud sama-sama. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidup kami mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu amin. di dalam hidupku. Kami mengasihimu, tangan kami terangkat kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi. sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di
di dalam hidupku Bapa. Mari jemaat Tuhan sendiri dengan muatan cintamu sungguh besar, sungguh besar. Biar musik mengalunkan pujian ini flowing in the spirit. Ora la pata sakara la para la para la para. Shakara la 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 para la para la para la 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 para la para la. Setiap kita yang mengalami kebesaran dan kebaikan Tuhan, kalau Engkau orangnya, yuk angkat kedua tanganmu. Masing-masing dengan Bapa dia di tempat ini saat ini. Holy Spirit, fall in this place. Holy Spirit, come in my heart. Yes, Lord. Makasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan tetap menyembah Tuhan. Kami akan tetap mengiring Engkau hari-hari kami. Dan ini doa kami akan mengasihi Engkau. Sungguh besar, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji besar setiamu di dalam
dalam lubuk, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Bangkit berdiri, lambaikan kedua tangan kita, terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. dari dalam lubuk, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud. Dan berterima. One more, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tepuk tangan sambil sorak-sorak. 1 menit, tepuk tangan buat Allah kita. Sorakan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami sujud dan berterima kasih buat Allah yang dahsyat. Bahkan kami mau bangkit Tuhan, sampai kemuliaan-Mu nyata di tempat ini, sampai penuaian terjadi di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang cinta Tuhan dengan mantap sama-sama katakan. Amin. Sekali lagi tepuk tangannya buat Allah kita. Haleluya. Saya percaya yang berkumpul siang ini kita sama-sama mau bangkit buat kemuliaan Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangannya buat Allah kita. Ku kan bangkit. DPN tepuk tangannya tinggi-tinggi semuanya, come on. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya Untuk berdiri bagi bangsa ini. mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktu berdiri bagi bangsa. Berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bangkit, aku dan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Aku dan nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah. Siapa Dia? Yesus Kristus dialah Tuhan. Raja segala raja, Dialah Raja, Dialah Raja. DPN sorakan haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya Berdiri bagi bangsa ini. mari maju umat pemenang. Aku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Aku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku.
kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah siapa dia? Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala, dialah Raja. dialah Lomba sama-samanya. Aku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Aku kan bangkit, sampai setiap lutut bertelut, kebesarannya sampai setiap lutut, bertelut. semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, dialah. Sekali lagi nyatakan dia Raja kita, dialah Raja. Saya percaya GPN tepuk tangan tanpa musik bisa. Haleluya. Dia sahabat kita. Dia selalu hadir setiap saat. Siapa namanya? Yesus, Kurang jelas siapa namanya? Yesus, Kurang dengar siapa namanya? Yesus. Tepuk tangan buat Yesus sahabat kita. Haleluya. Haleluya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, Membuatku tertawa, membuatku bahagia. Menari semuanya ya. Yesus kaulah sahabat, Selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesus. Gerakan badan kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam sekali lagi. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. membuatku tersenyum, Kau membuatku
keras Yesus sahabat. Yesus. Hatiku bergembira bersama, menari supaya sehat. Kanan kiri GPN lebih keras bisa. Yesus kaulah sahabat. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira Bersamamu Yesusku, kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang. menari bergembira, sukacitaku sama-sama. Yesus, Yesus, Yesus kaulah sahabat, Selalu hadir setiap saat. hatiku bergembira bersama. Gerakan badan sama-sama, kanan kiri Ke depan, mari semua bergoyang. hatiku Bergembira, sukacita takku kalah. Sekali lagi, Yesus, Yesus, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. hatiku bergembira bersamamu Yesus. Sekali lagi menari, kanan kiri Ke depan, mari semua bergoyang. menari bergembira, sukacitaku dalam menari, menari bergembira, sukacitaku dalam. Sekali lagi, menari bergembira, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. GPN sorak-sorainya mana? Haleluya. Kita akan menabur bahwa kerjaan Tuhan sudah ada siapkan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati umat-Mu dengan kelimpahan. Kami bersyukur, kami bersuka cita ada di rumah Tuhan ini. Kami akan menabur dari apa yang Kau sudah percayakan Tuhan. Kami memberikannya dengan sukacita karena kami cinta Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sukacita menabur, sama-sama katakan. Amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya. Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah Youth Onsite diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Kami tetap dalam hadirat-Mu ya Aba. Kami rindu terus dituntun, diperbaharui, supaya sungguh Tuhan perkenanan-Mu nyata dalam hidup kami. Dan Kau mendapati kami setia. Kami akan tetap mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu sebentar kami dengar. Engkau segalanya. Lord, you're more than anything.
You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the air. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. More than anything, Lord, You're more than anything. you're more than gold, You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. I will never let you go, never ever let. Your love is higher. Love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. I will never let you go, never ever let. Your love is higher. Your love is higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, Wider than the ocean. I will never let you I go. will never let you go, never ever let you. Your love is higher. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher. Yuk sekali lagi bangkit berdiri di hadapan Tuhan, saudara. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let I will never let you go. I will never let you go.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di siang hari ini Tuhan, Kau masih memberi kesempatan kepada kami untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, berbicaralah Tuhan isi hati-Mu. Sampaikan tuntunan-Mu untuk hidup kami Tuhan. Urapi kami semuanya yang hadir pada siang hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan. Agar setiap firman yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia, tapi bertumbuh berbuah-buah di dalam hidup kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, silakan duduk. Bagaimana keadaannya hari ini? Semuanya baik-baik. Tuhan Yesus baik ya. Firman Tuhan pada siang hari ini dengan tema sabar. Ya. Mari kita baca di dalam Bilangan 14 ayat 18. Ya. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ia bahkan membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Dengan jelas Tuhan memperingatkan untuk kita. Jangan sampai hukuman itu mungkin saat ini tidak kami terima, kita tidak terima. Tapi jatuhnya pada anak cucu kita. Jangan sampai itu terjadi. Oleh karena itu, hiduplah di dalam firman Tuhan. Taatlah di dalam firman Tuhan. Maka semua kehidupanmu Tuhan, kehidupan kita itu akan jauh dari hal-hal yang tidak baik ya. Di dalam firman ini Tuhan mempunyai sifat panjang sabar. Tapi kesabaran Tuhan itu jangan dipermainkan. Kasih setianya berlimpah-limpah. Kalau kasih setia manusia hanya sementara, tapi kasih Tuhan kepada kita itu tak terbatas ya. Ia mengampuni orang yang bersalah dan pelanggarannya. Memang Tuhan itu Maha Pemurah, Maha Pengampun. Tapi sekali lagi jangan mempermainkan Tuhan dengan banyak sekali berbuat dosa. Ya, enggak apa-apa aku kalau berdosa saat ini aku minta ampun toh Tuhan akan mengampuni kita. Jangan begitu. Ya, kalau pada waktu kita minta ampun Tuhan turun tangan memberi ampun kepada kita. Kalau tidak, kan yang susah kita sendiri. Hati-hatilah kalau melakukan dosa. Jangan kira Tuhan tidak akan memberi hukuman kepada kita. Setiap perbuatan yang kita lakukan harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan, ya. Kalau saat ini kita sedang melakukan suatu dosa, Tuhan masih belum memberi hukuman kepada kita. Artinya apa? Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat dan untuk menata kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Tapi banyak sekali orang tidak sadar. Kesempatan yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita ini diabaikan. Tidak menata hidupnya, tapi makin sembrono berbuat yang aneh-aneh. Ya. Orang yang sabar itu punya pengertian yang besar. Dan orang yang cepat marah itu membesarkan kebodohannya sendiri. Kita baca di dalam Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Kita bisa cek pagi hari ini ya. Kalau orang menghadapi segala sesuatu, dia lebih sabar. Berarti orang itu punya pengertian kalau aku tidak sabar, maka apa yang aku lakukan itu berdampak merugikan diri sendiri. Dia ngerti. Dampaknya apa? Tapi kalau orang cepat marah, lihat saja. Kalau ada teman kita gampang marah. Akibatnya apa? Kerugian yang kita terima. Ngomong seenaknya, tampak dipikir, tidak ada pengertian. Sehingga sudah telanjur, itu akan menjadi masalah makin menjadi besar. Ya.
Orang yang suka marah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar itu memadamkan pembantahan. Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jangan sampai di mana kita berada, di situ membangkitkan pertengkaran. Karena mulut kita itu harus betul-betul dijaga diri kita sendiri. Tidak Tuhan jagalah mulutku, enggak. Kita harus bertanggung jawab dengan setiap perkataan kita. Jangan sampai berkumpul di suatu tempat, bikin keributan. Di sana bikin ributan. Bahkan kita harus menjadi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Kalau ada orang yang bertengkar yang kita tahu, di situ kita masuk bukan nambah-nambahi bumbu tambah marah. Tidak. Kita meredam dengan kasih, dengan kesabaran ya. Melalui firman Tuhan, Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya, dengan jelas firman Tuhan mengajarkan kita adalah pasukan-pasukan Allah. Bagaimana hidup kita? Kita harus menjadi seorang pahlawan yang kuat, yang pantang menyerah, yang setia, bahkan harus mempunyai suatu kesabaran yang lebih lagi. Seorang pahlawan, seorang tentara kalau tidak mempunyai hati yang sabar, keinginan diri sendiri maju perang, pasti akan babak belur. Tapi dia kalau mempunyai hati yang sabar, menetapkan waktu yang tepat untuk menyerang suatu musuh, maka hasilnya akan jauh lebih baik daripada orang yang tidak sabaran. Ya, jika di dalam diri seseorang itu punya kasih, perhatikan baik-baik, maka dia akan mempunyai kesabaran di dalam menghadapi sesuatu atau kondisi apapun juga. Kasih itu diperlukan oleh siapapun juga. Terutama sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kita banyak melihat slogan-slogan di mobil, love, love, kasih, kasih. Kasih itu tidak hanya boleh diucapkan saja, tapi harus dilakukan dengan perbuatan. Ya, orang yang mempunyai kasih yang besar, pasti dia sabar. Tidak mungkin tidak sabar. Karena dia tahu, kasih itu menutupi segalanya yang akan menimbulkan suatu yang berbahaya. Ya, kalau seorang pemarah, dia tidak akan menutupi, tapi menambahkan. Menjadi kalau api itu tambah disiram bensin, tambah berkobar-kobar. Ya, milikilah kasih Kristus. Ya, itu yang kita butuhkan. Ya, contohnya, jika orang itu sabar, dia akan percaya segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu dan juga sabar mengharapkan sesuatu. Apa yang kau harapkan siang hari ini? Engkau harus sabar menantikan itu. Kalau orang tidak sabar mengharapkan sesuatu, maka dia akan menempuh jalan sendiri. Betul apa enggak? Ya. Karena segala sesuatu yang kita rindukan, yang kita butuhkan itu diperlukan kesabaran dan harapan hanya kepada Yesus. Menanggung segala sesuatu, apapun keadaan kita, enak tidak enak, terutama di masa badai yang tidak enak, harus sabar menanggung sesuatu. Ya, menanggung sesuatu bukan karena dosa kesalahan kita menanggung, tidak. Ya, sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidup kita, kalau kita tidak kuat menanggung itu, kita sabar saja, minta kekuatan dari Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan kesabaran untuk kita. Ya. Tuhan juga mengajarkan kita harus mempunyai hati rendah hati, ya, lemah lembut dan sabar serta menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Sebenarnya semua resep-resep dari Tuhan yang harus kita jalani itu sebenarnya ada di Alkitab. Rendah hati, lemah lembut dan sabar menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Kenapa orang itu susah sekali membantu orang lain? Ya, bukan kita membantu orang itu membabi buta, tidak.
tapi hatinya tidak pernah tersentuh kepada orang lain. Itu hati-hati, ya. Kita harus memiliki yang namanya kasih. Kasih itu ya luar biasa. Kita mau peduli kepada orang lain, ya. Meskipun mungkin kita tidak bisa membantu yang dia butuhkan, tapi nasihat, doa-doa kita itu juga semacam kasih yang bisa menghibur orang yang membutuhkan pertolongan dari kita. Dukungan doa, nasihat, ya. Rendah hati. Kalau orang yang sombong pasti tidak, biarkan dia susah, dia masalah, kan urus-urusan dia. Itu adalah orang yang sombong. Tidak boleh begitu, ya. Kita diajarkan Tuhan untuk sabar terhadap orang lain apabila ada orang yang menaruh dendam kepada kita. Sama seperti Tuhan juga telah mengampuni kita, maka kita juga harus melakukan hal yang sama seperti Tuhan Yesus. Namanya manusia hidup dunia. Banyak orang suka, tidak suka sama kita. Banyak orang yang senang. Bahkan orang yang benci kepada kita, dendam, kita juga tidak tahu. Ya. Tapi kalau hal itu sampai terjadi kepada kita dan kita mengetahui orang yang sikapnya demikian kepada kita, kita harus mempunyai kasih kepada orang itu. Jangan membalas dengan juga dendam. Tidak boleh, ya. Terutama pada siang hari ini kita sebagai hamba Tuhan. Berkali-kali Pak Budi kan ngomong, hamba Tuhan itu bukan orang yang melayani saja. Ya. Ketika kita ditebus oleh Tuhan, kita itu sudah hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan adalah semua orang yang mengaku dirinya sebagai anak Tuhan. Itulah adalah hamba Tuhan. Ya, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Ingat baik-baik, ini sering terjadi pertengkaran di dalam rumah Tuhan. Tersinggung, sensitif, apapun masalahnya, ya. Tuhan sudah mengajarkan tidak boleh bertengkar. Bisa dibaca di dalam 2 Timotius 2 ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Sudah diajarkan melalui firman-Nya. Dengarkan baik-baik. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, dan sabar. Mengajar, loh Bu, saya ini kan bukan pendeta, bukan tukang guru ngajar. Artinya apa sih mengajar? Ketika orang berkeluh kesah kepada kita, kita mengajar, menasihati dia dengan firman Tuhan dan sabar. Tidak gampang kita itu mengajar, memberikan hati yang sabar kepada orang yang sedang bermasalah. Tapi percayalah kalau Tuhan menyuruh pasti kita bisa. Karena ada Roh Kudus yang akan membantu kita di dalam perkara ini. Ya, ingat baik-baik, hamba Tuhan dilarang keras untuk bertengkar. Ya. Sebagai hamba Tuhan kita harus menguasai diri di dalam segala hal. Ya, harus belajar menguasai diri. Terutama kalau ketika hari itu kita mengalami sesuatu yang tidak enak di dalam kehidupan kita. Orang lain tidak tahu. Tiba-tiba kita ketemu dengan orang. Orang itu sebenarnya tidak bermaksud menyinggung kita. Kita tidak bisa menguasai diri, langsung marah-marah. Tidak boleh, harus bisa menguasai diri. Ya, sabarlah menderita. Menderita karena Kristus, bukan menderita karena dosa dan kesalahan kita. Sabar menderita karena Kristus apa sih contohnya? Misalnya gini, percuma kamu doa-doa terus ikut Yesus. Mana buktinya? Tidak ada toh, percuma, tidak usah ke gereja. Ya, kita harus sabar mendengarkan omongan mereka begitu. Ya, nama Yesus harus kita tinggikan, muliakan melalui kehidupan kita. Lakukan pekerjaan Tuhan dan tunaikanlah tugas pelayananmu dengan baik. Ya, mulai sekarang yuk kita berubah cara hidup kita, cara kita melayani. Pelayanan harus sepenuh hati, tidak boleh asal-asalan ya.
2 Timotius 4 ayat 5. Kita bisa baca, ada semua firman-Nya. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ya. Semua siang hari ini tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersabar dan meneguhkan hati kita agar kita tidak murtad atau undur. Banyak sekali didapati orang-orang itu mundur atau murtad. Ya. Mana Tuhan Yesus tidak datang-datang, capek aku, lalu undur meninggalkan Tuhan. Hati kita harus tetap teguh. Kita benahi kehidupan kita. Kita pegang Tuhan Yesus kenceng-kenceng, jangan sampai terlepas. Percayalah setiap badai yang menghampiri kita, kalau ada Yesus bersama dengan kita, itu Tuhan yang akan menghardit. Kalau kita tidak sanggup, tidak mempunyai kekuatan. Jika kita betul-betul sebagai anak Tuhan, maka kita harus sabar dan menderita, tidak mengenal lelah oleh karena Tuhan. Janganlah merasa lelah melayani Tuhan. Ya, Tuhan itu baik sekali, betul baik sekali. Ya, kalau kita sedikit-sedikit yang berhubungan dengan pelayanan, dengan kegiatan gereja lelah, bosan, waduh itu akan capek. Enggak. Apa yang kamu inginkan? Tuhan itu akan memberikan sesuatu kepada kita sesuai dengan apa yang kau lakukan untuk Dia. Kalau kita tidak pernah melakukan apa-apa untuk Tuhan, jangan harap engkau mendapat apa-apa dari Tuhan. Begitu saja, ya. Pilihannya semua ada di tangan kita. Kalau kemarahan sedang menguasai kamu, kamu jangan meninggalkan tempat. Perhatikan baik-baik. Banyak terjadi di dalam rumah tangga, suami istri sedang marah, rebut, salah satu meninggalkan rumah. Ya, apakah itu juga akan menjadi baik? Tidak. Tapi kesabaran akan tetap mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Apapun situasi yang terjadi sedang marah, misalnya 2 orang, jangan sekali-sekali salah satunya meninggalkan, apalagi kita mengerti firman Tuhan. Jangan, karena masalah itu akan menjadi besar. Ya, tapi kesabaran itu perlahan-lahan akan mencegah kesalahan yang besar bakal terjadi. Pengkhotbah 10 ayat 4. Pengkhotbah 10 ayat 4. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Diperlukan modal kesabaran kalau menghadapi situasi yang membuat kita memicu kemarahan, ya. Di dalam firman Tuhan itu banyak diajarkan oleh Tuhan bagaimana cara seseorang pelayan Tuhan yang benar di mata Tuhan. Banyak sekali orang itu minta manusia memandang kita benar, tapi belum tentu. Ya, yang paling perlu penilaian Tuhan terhadap kita itu bagaimana hidup ini. Orang tidak suka kepada kita, menilai kita yang jelek atau apa, itu masa bodoh. Yang paling perlu bagaimana Tuhan memandang kita. Ya, bagaimana cara yang benar di mata Tuhan kita sebagai seorang hamba Tuhan? 1, menahan sesuatu dengan penuh kesabaran. Menahan sesuatu dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesusahan. Banyak akhir-akhir ini orang dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam kesusahan. Ya, sebagai hamba Tuhan diperlukan penuh kesabaran untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu berjaga-jaga dan berdoa, serta kalau perlu berpuasa.
Banyak orang kepengen ditolong masalahnya, tapi tidak pernah mau berdoa. Gimana ini caranya? Capek. Jangan mengharapkan hamba Tuhan yang suruh berdoa. Tidak, hamba Tuhan itu pasti berdoa. Nanti Tuhan melihat hambanya ngotot berdoa untuk si A. Tapi si A sendiri tidak pernah ngotot cari aku. Ngapa nih yang boto siapa? Itu saja resepnya. Ya, mungkin sudah capek berdoa terus pasti dijawab, enggak mungkin, enggak, itulah. Ya, waktunya Tuhan. Cepat atau lambat sebenarnya mujizat terjadi itu tergantung di dalam hidupmu, di dalam mengiring Tuhan. Itu saya melihat. Saya melihat sungguh benar, ya. Yang ketiga, mempunyai kemurnian hati. Hati-hati, Tuhan itu ngecek hati kita. Hatimu murni apa tidak? Di dalam melakukan sesuatu kepada aku, kepada temanmu, siapapun. Murni apa enggak? Hatimu sabar apa enggak? Hatimu mempunyai kemurahan apa enggak? Dan kasih yang tidak munafik. Banyak orang itu kasihnya itu di depan, tapi di belakangnya berbeda. Tuhan menilai itu. Kasih kita itu harus sempurna seperti Yesus memberikan kasihnya yang sempurna kepada kita. Kalau mengasihi seseorang, kasih di depan ya sama, di belakang juga harus sama. Jangan, enggak boleh. Itu poin salah satu mujizat yang akan kita terima. Ya. Keempat, sabar ketika dihina. Ini yang susah sekali. Saya bilang, kamu itu siapa? Kamu enggak bisa apa-apa. Sabar saja dihina. Terutama difitnah, dianggap sebagai orang yang tidak menghasilkan segalanya. Sabar saja, ya toh. Pak Buti kan ngomong begini, Tuhan yang akan membuat miskin, Tuhan yang akan membuat kaya. Tuhan yang akan meninggikan, juga Tuhan yang akan merendahkan. Jadi kalau ingin engkau ditinggikan oleh Tuhan, jangan berusaha meninggikan dirimu sendiri. Itu nanti akan gelondong jatuh sendiri, capek. Ya toh. Apapun keadaan kita saat ini, kamu pas-pasan, ya dalam tanda kutip tidak punya apa-apa, jangan takut. Bapak kita di surga itu kaya, wong. Kaya segalanya punya. Loh Bu, kalau kaya kena apa? Aku kok tidak diberkati, kok tidak dijawab doaku. Tanya pada dirimu sendiri. Selama ini kamu bagaimana hidupmu dengan Yesus? Itu saja ya. Tuhan Yesus itu tidak pernah berhutang. Percaya saja itu ya. Bisakah kita melalui semuanya itu dengan hati yang sabar? Ya, anggaplah kesabaran Tuhan kepada kita sebagai kesempatan untuk beroleh keselamatan. Banyak orang itu menjual keselamatan hidupnya. Banyak orang mengabaikan keselamatan. Enggak apa-apa, aku sekarang melakukan ini. Nanti toh bertobat, aku pasti selamat. Belum tentu. Kesempatan Tuhan itu jangan dilewatkan. Kesempatan itu cukup sekali diberikan kepada kita. Kalau kita ambil dan kita lakukan dengan benar, maka keselamatan itu akan mengiringi sepanjang hidup kita. Tapi kalau kesempatan itu kita abaikan, maka kesempatan itu akan hilang. Diskon tahunan itu setahun sekali, Natal. Betul apa enggak? Tidak ada terus diskon gede-gedean. Enggak ada. Ya. Tuhan mempunyai sifat yang tidak dimiliki oleh manusia. Apakah itu? Penyayang dan pengasih, besar kuasanya. Penyayang. Sayangnya kepada kita itu luar biasa Tuhan itu. Kita lari tetap disayang. Dia menunggu tangannya terbuka untuk kita kembali. Betul apa enggak? Ya? Pengasih, kasihnya luar biasa sekali. Ketika kita datang pada Tuhan dengan cucuran air mata, Dia juga melihatnya. Ya, besar kuasanya, kita tidak punya kuasa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kuasa Tuhan itu kalau kita terima dan kita pelihara dengan baik, maka kuasa itu kita bisa gunakan. Ketika di atas mimbar hamba Tuhan mengadakan pengurapan atau ayo terima kuasa Tuhan. Semuanya itu rata akan terima. Tuhan tidak pernah pilih kasih ini. Tapi ada
kecuali dari Tuhan yang betul-betul menjadi biji mata kesayangannya. Kuasanya itu lebih. Kalau ini misalnya 20% ditambahi. Tapi bagaimanakah kita bisa memelihara itu? Kita harus pelihara baik-baik. Apa yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, yaitu dengan apa? Menjaga kehidupan kita sehingga kuasa dan pengurapan itu tetap ada pada kita, ya. Yang kedua, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setianya. Sabarnya itu luar biasa. Tidak terbendung, tidak kita bisa ukur, ya. Berlimpah kasihnya dan setia. Tuhan begitu setia. Bagaimanakah dengan kita? Bisakah kita setia sampai akhir hidup kita? Itu, ya. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Orang yang bersalah pasti diampuni, tapi tetap menerima hukuman dari Tuhan. Kok enak kalau salah, berdosa, Tuhan ampuni, tidak ada hukumannya. Tidak loh, Tuhan itu tidak begitu loh. Ya, hukumannya besar atau kecil itu tergantung apa yang kau perbuat di dalam hidupmu. Ya. Ingat semua kemurahan hati, kemurahan dari Tuhan itu jangan kita permainkan. Orang yang berakal budi pasti panjang sabar dan orang yang demikian akan dipuji orang karena memaafkan pelanggaran. Biarlah melalui kehidupan kita itu dipuji manusia dan dipuji Tuhan. Ya. Banyak orang minta dipuji manusia tapi tidak mau mengerti hati Tuhan itu baik. Bagaimana? Jangan kita selalu membuat hati Tuhan itu sedih. Tuhan itu pasti sedih kalau kita melakukan hal yang di luar hukum-hukumnya. Ya. Kalau kita melihat anak kita melakukan sesuatu melanggar apa yang kita tetapkan sebagai orang tua, hati orang tua pasti sedih. Betul apa enggak? Demikian juga Tuhan, ya. Orang yang sabar biasanya mulutnya selalu mengucap syukur dalam keadaan enak atau tidak enak. Bisakah kita mengucap syukur? Kalau orang selalu mengucap syukur, itu menandakan hatinya juga mempunyai kesabaran, kasih dari Yesus. Ya, hindari bersungut-sungut, berkepanjangan, karena itu tidak baik untuk kehidupan kita. Dan juga doa-doa kita dijawab Tuhan makin lama. Orang yang selalu ngoceh, bersungut-sungut itu menandakan apa? Dia hidupnya tidak di dalam Tuhan. Dia tidak percaya bahwa Tuhan akan bisa menolong dia dan menyertai dia, ya. Ketika kamu dimarahi, bahkan difitnah, padahal kamu tidak bersalah, ingat baik-baik. Maka kita harus sabar, meskipun hatimu terasa sakit. Serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang adil, yang akan membela kita. Kalau ada orang pilihan Allah suatu saat ia lari dari Tuhan, Tuhan selalu memberi kesempatan kepada orang itu bertobat dan Tuhan dengan sabar menanti orang itu kembali, ya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Perhatikan baik-baik, ya. Kita baca Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, ya, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah doa. Jangan berhenti berdoa. Berdoalah terus sampai doamu dijawab oleh Tuhan. Meskipun engkau dalam kesesakan, pengharapanmu hanya kepada Yesus, bukan kepada manusia yang lainnya, ya. Kita baca lagi 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Pegang baik-baik siang hari ini. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu.
karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Banyak orang ketika doanya tidak dijawab, Tuhan itu lupa dengan aku. Tuhan itu sudah tidak menyertai aku. Tidak. Cek hati kita. Hati kita saat ini tawar hati apa enggak? Tuhan itu selalu menyertai kita. Ketika engkau mempunyai hati yang tawar, seolah-olah orang yang di samping kamu saja itu tidak ada. Dia selalu menepati janji-janjinya, firman-Nya. Selalu pun ada orang yang menganggap lalai, oh Tuhan lupa kepada aku, janjinya mana, buktinya. Kalau engkau ingin mujizat, jangan minta buktinya dulu, tidak akan terjadi. Mujizat terjadi itu tampak melalui bukti. Betul apa enggak? Tuhan sembuhkan aku, baru aku percaya dengan kamu. Enggak ada. Tuhan tidak mau diatur oleh kita. Ya, kita yang harus menuruti aturan Tuhan. Ya, Tuhan saja bisa sabar kepada kita. Masa kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus dengan darahnya, kita tidak bisa sabar kepada keadaan hidup kita, kepada orang di dalam menghadapi situasi apapun juga. Mintalah kekuatan dari Tuhan. Kalau kita melakukan sendiri tidak akan bisa. Untuk bisa sabar, hanya Tuhan yang bisa memberi kesabaran dan Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita. Percayalah kepada Yesus, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Yesus. Maka mujizat demi mujizat sesuai dengan waktunya Tuhan akan terjadi di dalam hidupmu. Ya, sekarang semuanya ada di tangan kita. Di tahun 2025, apa yang kau rindukan? Pesan Tuhan pada waktu tutup tahun apa? Perubahan hidup. Tanpa perubahan hidup, engkau tidak akan mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Manusia boleh lemah, keinginan daging kita yang selalu menguasai. Tanggalkan semuanya yang tidak baik itu sehingga engkau bisa kuat berjalan dengan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya percaya Yesus saat ini hadir. Biarlah firman pada siang hari ini tumbuh subur di hati kita. Tidak berlalu begitu saja. Jadikan kita harus mempunyai hati yang gembur. Jangan mengeraskan hati. Kalau kita mau hati yang gembur, yang subur, biar Tuhan izinkan membajaknya. Banyak sekali kita saya melihat orang tidak mendapat apa-apa di dalam kehidupan. Kenapa? Mengeraskan hati. Mauku begini. Tuhan tidak mau begitu. Jangan. Buat hatimu. Supaya Tuhan ini hatiku yang keras. Lembutkan hatiku. Aku mau menjadi tanah yang gembur. Sehingga setiap engkau berbicara melalui firman-Mu, tumbuh subur. Dan ketika kita mengalami masalah demi masalah, itu dengan sendirinya muncul. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Firman Tuhan yang singkat, tapi saya berharap semuanya menangkap dengan baik. Ya, mari kita bangkit, berdiri, kita akhiri ibadah siang hari ini dengan doa. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan, tangan-Mu senantiasa menggenggam tangan kami Tuhan. Jangan Engkau lepaskan Tuhan, di tahun 2025 tuntun hidup kami Tuhan. Kami mau taat dan setia menuruti setiap hukum-hukum yang sudah Engkau tetapkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, angkat kedua tangan-Mu, kembalilah ke tempat-Mu masing-masing. Biarlah kasih anugerah dari Tuhan, penyertaannya, berkat serta perlindungannya menyertai kehidupan kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat siang. Sepanjang hidupku sungguh nyata menyertamu, maka ku persembahkan yang terbaik, hanya yang terbaik bagimu.
bagi